Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali beribadah kepada Tuhan pada ibadah Minggu 5 Januari 2025. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang bertemakan firman itu telah menjadi manusia, dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta James Damani. Kami ucapkan selamat melayani Bapak. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita datang di hadirat Tuhan, sebab pertolongannya pada hari ini begitu luar biasa menghampiri setiap kita, membangunkan setiap kita, sehingga kita boleh ada di rumah Tuhan pada saat ini. Kita bersaat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani metodis nomor 37, Tuhan Allah hadir dalam doa ini, hai sembah sujud di sini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah, hai semua orang.
Mari kita datang di hadirat Tuhan, meminta pengampunan, meminta penebus Dia sebagai Allah kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Bapa, ampuni setiap kami, ampuni kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu Bapa pada saat ini oleh sebab dosa-dosa kami. Tetapi Engkau ya Bapa, oleh anak-Mu Yesus Kristus yang darahnya tercurah di atas kayu salib, boleh menghapuskan dosa kami, mengampuni setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk setiap pertolongan dan pengampunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersuka dalam Tuhan, sebab hari ini hari yang bahagia, hari yang berbeda dengan Tuhan, untuk kita bersuka. Nyatakan dalam hatimu, hari ini hari yang telah diciptakan. Hari ini hari yang telah
Mari kita bersaut-sautan dari Mazmur 147 ayat 12-20 bersama dengan saya, kaum wanita di ayat yang genap, kaum pria di ayat yang ganjil, demikian seterusnya, dan di ayat yang ke-20 kita akan bersama-sama. Mari bersama dengan saya, kaum perempuan di ayat yang ke-12. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia membuka lapangan pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak di antaramu. Ia memberi limpah kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan kebenarannya ke bumi dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tak berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak terkena. Haleluya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Epistel kita pagi hari ini, Efesus 1 ayat 3-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia
dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebab sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita Dengarkan kesaksian pujian dari P3M.
Terima kasih untuk kesaksian pujian yang telah dibawakan oleh P3MI. Kita dengarkan warta jemaat kita. Warta jemaat yang pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James Gamanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Petugas pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Erwin Daud, liturgis oleh Saudara Yohanes Geslar Patinama, pemandu pujian Saudari Melinda dan Mas Gayanti, pemusik adik kami Juli, episkal adik kami miliknya Zebua, doa syafaat oleh Kak Beatrix Sitohang, persembahan oleh Saudari Hanna Ria Dolok Saribu, operator streaming oleh Saudara Martin Lutherku, operator LCD oleh Saudari Regina Girsang, persembahan pujian dari PWMI dan penyambut jemaat kelas meeting Saudara Yohanes, sekolah minggu oleh Ibu Sufitri Nunggolan. Pada hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, menghimbau jemaat untuk boleh mempersiapkan diri di dalam menerima. Yang kedua dari penata layanan dan keuangan, kantung persembahan diedarkan dua kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah untuk persepuluhan dan amplop biasa untuk panitia Natal. Persepuluhan, marilah kita datang ke rumah Tuhan di awal bulan ini dengan membawa persembahan persepuluhan kita, sebab persepuluhan adalah milik Tuhan. Berita persembahan minggu pertama di bulan Januari 2025 dan kehadiran jemaat boleh kita lihat di slide. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yang ketiga dari keanggotaan dan evangelisasi, jemaat yang berulang tahun di bulan Januari, ada saudara kita Amos Itlay, Saudara Yohanes, ada Saudari Ayu Baru, dan pada hari ini Saudara kita Martin berulang tahun. Jemaat dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pokok-pokok doa kita boleh kita lihat di slide. Yang keempat dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, kelas katekisasi CD akan diadakan kembali mulai minggu ketiga bulan Januari. Dan doa pagi setiap Sabtu pada pukul 06.00 sampai pukul 07.00 di gereja. Begitu juga dengan harian, renungan harian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di grup WA Jemaat. Begitu juga dengan gemar membaca Alkitab, boleh kita lihat di slide, dan warta ini kita bawa pulang. Dan yang terakhir dari Komisi Diakonia Sosial, kita bersyukur Saudari kita Maria sudah berpulang dari Rumah Sakit Ulin dan bersama-sama dengan kita beribadah pada hari ini. Kita doakan untuk kesehatan dan pemulihan boleh terus terjadi di dalam kehidupan Saudari kita Maria. Demikian warta jemaat kita Bapak Ibu. Kita akan menaikkan doa-doa kita yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Novia Daud. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Menyenangkan-Mu. Menyenangkan
kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami melihat kasih Tuhan yang nyata melalui keluarga kami, melalui kendaraan yang kami tumpangi, melalui keadaan tetangga kami, dan teristimewa seluruh keluarga kami pada hari ini beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena segala yang kami alami terjadi karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang selalu diperbarui, dipulihkan untuk kami, sehingga kami boleh senantiasa hormat dan tunduk takut kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami saat ini ya Bapa boleh menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam masa peralihan pemerintahan dari presiden yang lama kepada presiden yang baru. Tuhan, terjadi begitu banyak ya Tuhan perubahan-perubahan baik positif maupun hal-hal yang mungkin dirasa kurang oleh rakyat dengan kenaikan PPN dan segala hal yang menyangkut harga-harga di pasar. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami agar dapat melaksanakan keadilan dan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia dengan peraturan-peraturan yang baru, sehingga ya Tuhan, antara pemerintah dan rakyat bersinergi dengan baik untuk membangun Indonesia emas. Tuhan, kami juga berdoa dari pemerintah pusat sampai ke daerah ya Tuhan, sampai dengan gubernur, wali kota, bupati, setiap daerah di Indonesia ini Tuhan, berilah kepada para pembesar, para petinggi, mereka yang mengatur negara ini ya Tuhan, diberi hati yang takut kepada Tuhan, sehingga mereka melaksanakan amanah rakyat dengan baik dan seadil-adilnya. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih. Tuhan memberkati gereja kami dengan sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini semua karena anugerah, karena pertolongan kuat kuasa-Mu, juga menggerakkan anak-anak Tuhan, juga menggerakkan untuk dapat membangun sepenuhnya gereja ini ya Tuhan, sehingga Injil diberitakan melalui adanya GMI Immanuel Banjarmasin ini ya Tuhan. Demikian juga untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta James Damanik, Ibu Evi, dan juga untuk keluarga, untuk sosial yang melayani dengan setia di tempat ini. Beri hati yang sukacita, beri penghiburan di tengah-tengah kesulitan yang hamba-Hamba-Mu alami. Berikan kepada mereka ya Tuhan pertolongan di tempat-Mu yang maha tinggi, yang turun ke dalam keluarga hamba-Mu yang setia. Tuhan yang akan terus mencukupkan segala sesuatunya buat keluarga hamba-Mu, dan memberikan mereka kesabaran di dalam membangun dan juga melatih anak-anak Tuhan yang ada di GMI Immanuel Banjarmasin. Demikian juga semua jemaat Tuhan. Kami berdoa supaya kami turut ambil bagian di dalam pelayanan, karena sebagai anak-anak Tuhan yang menerima penebusan dan menerima kasih karunia sebagai anak Tuhan yang dewasa, kami mengerti dan memahami arti dari melayani. Tuhan, biarlah kami dipakai sepenuhnya ya Tuhan di tempat ini untuk kemuliaan kerajaan surga. Demikian juga berkati tetangga-tetangga kami ya Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami kekurangan, Tuhan juga buka jalan buat mereka dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Demikian juga Injil boleh diberitakan di antara mereka ya Tuhan, dan mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara kami yang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, jemaat-Mu Tuhan juga menolong dan memberkati. Juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu yang mengalami kesulitan-kesulitan
Di dalam hubungan berkeluarga, Tuhan buka jalan buat mereka. Juga yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam ekonomi, Tuhan buka jalan buat mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami saat ini berdoa dan menyerahkan ya Tuhan, khususnya anak-anak-Mu, jemaat kami ya Tuhan yang sedang berkuliah, mereka yang akan harus menghadapi ujian-ujian dalam perkuliahan mereka serta studi mereka. Tuhan berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat menjalani ujian-ujian ini dengan percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, memberikan jawaban-jawaban yang terbaik buat mereka. Khususnya mereka yang membuat skripsi, Tuhan juga berkati sehingga anak-anak kami boleh berprestasi dan membuat skripsi dengan hasil daya pikir mereka dan juga kreativitas mereka, sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Pertengahan sampai akhir dari ibadah ini, kami berdoa kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami hati yang terbuka menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan berkati setiap hamba-Mu dan juga berkati setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Haleluya. Amin.